sebagaimana kita ketahui bersama, jumlah DTKS Kota Bekasi sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 1.081.733 jiwa. Dengan rincian penerima BPNT sejumlah 61.925 KPM, PKH 37.631 KPM, PBI APBN sejumlah 332.090 jiwa, dan non-bansos sebanyak 669.329 jiwa. Jumlah ini hampir separuh penduduk Kota Bekasi, maka diperlukan sinergitas dan pemahaman bersama semua stakeholder untuk penanggulangan masalah sosial, terutama pelibatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang saat ini hadir dari unsur pekerja sosial masyarakat (PSM), tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana Tagana, Karang Taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya (LKS). Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial selalu melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan sinergitas PSKS sebagai pilar-pilar sosial dan mitra kerja dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. Beberapa bentuk pemberdayaan PSKS di Kota Bekasi antaranya adalah adanya tim pelaksana sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT, pusat kesejahteraan sosial atau yang disebut dengan Puskesos, yang saat ini berada di 9 kelurahan dengan melibatkan PSM, Karang Taruna, TKSK, Lembaga Konsultasi Keluarga atau LK3, dan mitra kerja lainnya. Pada kesempatan ini juga Dinas Sosial melaunching website resmi Dinas Sosial www.dinsos.bekasikota.go.id serta layanan sosial elektronik terintegrasi atau yang disebut dengan e-sosial. Semoga ini menjadi ikhtiar kita bersama melayani warga Bekasi yang membutuhkan bantuan kita semua. Rapat koordinasi PPKS tahun 2022 secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Sosial Dr. Haji Ahmad Yani MM PBA, Cakti, tanda tangan. Selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak Ibu yang terhormat, Ibu PLT Dinas Sosial Kota Bekasi, yang terhormat para yang saya hormati teman-teman dari Dinas Sosial yang hari ini telah menyelenggarakan satu kegiatan sinergitas ya, potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS ya. Dan kemudian yang saya hormati juga para ketua-ketua yayasan yang hari ini hadir berkesempatan kita silaturahmi, kemudian juga dari jajaran TKSK, kemudian dari PSM ya, kemudian dari Tagana, dari alhamdulillah PKH ya, ada juga dari Ketua Karang Taruna. Harusnya udah jadi Karang Taruna sejabodetabek nih, Om Darkam. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, pagi yang berbahagia ini saya Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi, bisa hadir silaturahmi dan tentunya menjadi satu kebanggaan ya, bahwa kita semua masih memiliki nilai-nilai ya untuk berbuat kebajikan terhadap orang banyak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa berbuat baik terhadap orang banyak ya, dan itu kita diminta ya berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dan insya Allah ya kita niatkan betul ya, hati kita dengan ikhlas, niatkan betul bahwa ini adalah memang pengabdian kita ya untuk warga masyarakat.
Salawat salam tentunya tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan ikutnya sampai akhir zaman. Saya kira ini adalah merupakan satu momentum ya buat kita bersama, bahwa satu proses pembangunan itu memang harus dilakukan secara bersinergi, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang memang memiliki keinginan, yang semua stakeholder yang tergerak hatinya ya terkait dengan bagaimana kita menanggulangi terkait dengan kesejahteraan sosial. Kita terus harus mampu memberdayakan ya, bukan saja memberi tetapi kemudian membuat mereka juga ikut naik kelas. Ya, berikan memang yang menjadi haknya mereka sesuai dengan memang potensi yang ada ya, sesuai dengan warga masyarakat yang betul-betul berhak untuk menerima. Saya sekali lagi sampaikan, berhak menerima ya. Di tangan kita lah ya mereka bisa menjadi sejahtera. Di tangan mereka lah mereka bisa mendapatkan bantuan yang menjadi haknya. Negara memberikan ya, memberikan kemudahan, memberikan fasilitasi agar jangan sampai ada kemudian ya, terutama yang di Kota Bekasi hari ini kemudian tidak bisa sekolah, tidak bisa kemudian makan, tidak kemudian bisa berkehidupan ya. Itu dosa buat kita. Kita harus tergerak hatinya. Jadi buat yang memiliki kemampuan untuk itu, yuk kita bareng-bareng ya. Buat yang memang mampu untuk memberikan mereka kesempatan ya mendapatkan itu harus kita fasilitasi dengan baik, dengan benar ya. Makanya kenapa kita selalu bicaranya satu data dengan data yang baik, dengan data yang benar. Saya masih mendengar, saya masih juga melihat ya banyak orang yang kemudian yang harusnya tidak berhak masih menikmati. Itulah tugas-tugas kita sebetulnya. Tapi kita juga masih banyak melihat orang-orang yang memang harusnya berhak, mereka kemudian juga tidak memiliki akses yang cukup. Ya, oleh karena itu dengan kekuatan kemampuan yang kita buka mata, buka telinga kita, berikan data yang betul-betul valid ya. Karena apa? Salurannya juga masih cukup banyak. Kita masih punya CSR, kita masih punya yang namanya Basnas ya, kita masih bisa berkoordinasi dengan Jawa Barat dan lain sebagainya ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka ya. Jadi saya sangat berharap betul dengan sekarang ada satu sistem yang dibuat ya. Kalau yang hari ini kan sistem terkait dengan pendataan untuk yayasan ya, jadi artinya bahwa pemerintah ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya buat yayasan-yayasan yang kemudian nanti juga ikut bekerja sama dengan pemerintah ya, di dalam rangka itu tadi meningkatkan kesejahteraan. Dengan jumlah penduduk yang 2,4 juta jiwa, dengan jumlah tingkat pertumbuhan yang sekarang trennya positif, ini menjadi momentum buat kita bersama. Yuk kita bareng-bareng, kita berikan mereka kegiatan-kegiatan yang memang mereka memiliki passion, mereka memiliki kemampuan. Ya, kemarin betul saya ke lapangan ya, melihat bahwa ada anak yang kemudian disabilitas, tidak memiliki kemampuan untuk kemudian meningkatkan kemampuannya ya, dan itulah menjadi tugas kita. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu bidang digitalisasi termasuk bidang-bidang lainnya ya, seperti menjahit, kemudian juga pembersihan AC ya. Tetapi ini kalau kemudian mereka tidak mendapatkan akses yang cukup, akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut, untuk bersama-sama ya. Kita terus berupaya ya, bahwa memang pendataan itu pun sekarang juga kita lakukan secara digitalisasi ya, melalui Google Form yang kita buatkan ya, agar mereka, jangkauan mereka menjadi lebih luas. Artinya menjadi kewajiban kita kemudian untuk mereka juga berdigitalisasi ya. Tapi sekarang saya mau tanya, saya absen. Siapa yang punya Facebook? Belum semuanya. Yang punya Instagram? Belum semuanya. Yang punya Twitter? Lebih sedikit lagi. Ya. Jadi sesuatu keniscayaan, jadi harusnya dimulai dari ruangan ini, harusnya udah adaptasi dengan yang namanya teknologi, beradaptasi dengan digitalisasi. Bagaimana mungkin nanti mengajarkan orang untuk kemudian yuk kita daftar di CNG ya, punyanya Kementerian Sosial. Karena sekarang itu tadi pemerintah akhirnya itu tadi
memberikan kesempatan warga masyarakat untuk bisa langsung mendaftar ya kepada itu tadi Kementerian Sosial. Karena apa? Itu tadi berarti ini adalah menjadi satu kegagalan buat kita bersama. Kegagalan RT, kegagalan RW, kegagalan kelurahan, kegagalan kecamatan, kegagalan pemerintah kota, mungkin kegagalan pemerintah Jawa Barat. Akhirnya itu tadi bagaimana menggodok satu data yang ada ya. Dan saya berharap betul bantuan dari saudara-saudara sekalian, karena sekarang 4 bulan ke depan BPS akan melakukan yaitu tadi ya survei yang dilakukan secara door to door ya, door to door. Mereka akan langsung turun ke lapangan untuk melihat bagaimana potret dari kesejahteraan sosial yang ada di Kota Bekasi ya. Karena kita ingin bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga tepat sasaran, jenis bantuannya pun juga tepat sasaran, juga tepat di dalam rangka untuk kita meningkatkan ya harkat martabat dari warga masyarakat kita. Jadi oleh karena itu sinergitas yang terus dibangun ini saya berharap bisa terus dikolaborasikan, dan mudah-mudahan niat baik dan ikhtiar kita ya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap dari doa-doa orang yang kita tolong. Kita berharap dari doa-doa yang kita tidak pernah tahu datangnya dari mana. Karena kita tidak pernah tahu juga doa mana yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira kita depankan terus ya kebaikan, nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai keikhlasan, dan kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan yang terbaik buat warga masyarakat kita, buat pemerintah Kota Bekasi, dan buat Jawa Barat juara dan juga Indonesia yang maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka soft launching website Dinas Sosial dan e-Sosial Kota Bekasi dimulai. Moto kami dari yayasan dahulu foto bersama dengan Bapak PLT Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan atau membicarakan masalah pelayanan pada dinas sosial. Kebetulan saya memegang bahwa SKTM untuk dinas sosial kebetulan ada di tupoksi saya. Mungkin diantaranya Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan saya ya, karena mungkin saya sering di pelayanan. Nah, pelayanan pada dinas sosial itu yang di depan itu khusus untuk layanan kesehatan masyarakat, layanan untuk penerima bantuan iuran BPJS, layanan untuk cek bansos dan pengaduan. Atau satu lagi itu untuk yayasan juga ada. Nah, untuk syarat-syarat layanan kesehatan masyarakat itu cukup KK, KTP, CDMD kelurahan, SKTM dari kelurahan. CDMD itu dari kecamatan. Kenapa dari kecamatan? Karena itu menyangkut administrasi kependudukan, karena kependudukan itu adanya di kecamatan. Mungkin saya akan memberikan
syarat-syarat tersebut untuk di WA-kan ke Dinas Kesehatan. Selain juga itu ada penerima bantuan iuran untuk BPJS, itu bisa melalui Dinsos atau bisa melalui kelurahan di Kasikesosnya untuk diusulkan. Akan tetapi pada saat ini yang didahulukan itu adalah karena kuota sudah melebihi. Jadi Dinkes dan tim kesehatan memberikan kebijakan bahwa yang didahulukan itu untuk penerima bantuan iuran adalah yang dirawat di rumah sakit. Itu yang dirawat di rumah sakit yang mengusulkan rumah sakitnya melalui Google Form yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi harus rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Rumah sakit tersebut mengajukan melalui Google Form tersebut. Baru kita akan mengapprove sekiranya bahwa orang tersebut layak mendapatkan penerima bantuan iuran. Bangga sekali saya Bapak Ibu bisa hadir di sini di antara orang-orang baik semuanya. Kenapa saya bilang orang baik? PSKS itu pasti orang baik karena dia adalah relawan. Apakah itu relawan? Seseorang yang merelakan kehidupannya, mewakafkan kehidupannya untuk kebaikan. Bukan begitu Ibu-ibu? Kalau tidak seperti itu dia bukan relawan, dia karyawan. Jadi ada beda relawan dan karyawan itu sangat jelas. Seorang relawan tujuan akhirnya adalah membahagiakan orang lain, mensejahterakan orang lain dan duluan lebih masuk surganya daripada karyawan. Kenapa begitu? Kalau karyawan dia masih ditanya dia kerjanya, absennya, datangnya jam berapa, kerjanya selesai apa belum. Tapi relawan itu setiap langkahnya, setiap niatnya sudah tercatat oleh malaikat sebagai suatu amalan yang sangat baik. Nah, itu yang saya yakini. Apa ada yang tidak meyakini seperti saya? Boleh sanggah, boleh bapak-bapak ustadz yang di sebelah kanan saya boleh sanggah kalau pernyataan saya salah ya Pak. Gitu. Kami punya moto dinas sosial adalah Dinsos berdaya, PSKS berkarya, PPKS kita pasti bahagia. Bekasi keren. Kenapa PPS bahagia? Karena dia terlayani oleh PSKS yang baik-baik hati semua, yang hatinya bening, hatinya ikhlas, hatinya tulus. Inilah yang membuat PPKS kita bahagia. Insya Allah kalau PPKS kita bahagia, saya yakin pahala jariahnya luar biasa dan kita akan mulus masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT tadi bahwa kita adalah seorang yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Ternyata pilihan Bapak Ibu di sini menjadi PPKS itu sangat luar biasa. Saya nanti setelah pensiun akan jadi PPKS tunggal pribadi. Insya Allah saya akan ikuti jejak Ibu supaya saya juga bisa ikut bersama di surganya nanti gitu. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, kerjaan Bapak Ibu adalah kerjaan yang sangat mulia. Sangat-sangat mulia kalau dilaksanakan dengan sabar, ikhlas dan sesuai dengan hakikat relawan itu sendiri. Merelakan diri, mewakafkan diri untuk kebaikan, untuk kebahagiaan PPKS kita. Kedepannya saya ingin kita semua bergandeng tangan, berkolaborasi, bersinergi bersama untuk membahagiakan PPKS. Tidak mungkin bisa hanya dilakukan oleh TKSK karena beliau hanya 12 orang TKSK. Sementara PPKS yang butuhkan kita itu 1.081.000 orang jiwa. Oleh PSM saja juga tidak mungkin gitu. Nah, tapi disinilah gunanya sinergi itu harus kita lakukan, bergandeng bersama membahagiakan PPKS dan bergandeng bersama bertetangga nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ibu-ibu kenapa kita kumpulkan di sini? Kita akan meraih kebaikan bersama dengan visi misi kita tadi itu. Dinsos berdaya, PPKS berkarya.
Itu aja closing statement dari saya, tapi ada informasi terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Abed karena dia punya kegiatan yang sangat luar biasa adalah kita akan membuat sebuah kegiatan yaitu KSB untuk Pondok Gede. Ini baru contoh satu KSB. Nah di KSB ini nanti kita akan ngundang kembali ibu semuanya tapi lengkap dengan semua personilnya. PSM 200 ya 200-nya hadir. TKSK semuanya hadir, PKH hadir, Karang Taruna Tagana dan semua yayasan juga hadir. Kita minta Bu Menteri juga hadir di sana. Kita akan berkolaborasi untuk bersinergi melaksanakan Dinsos Berdaya, PSKS Berkarya, PPKS Bahagia. Bekasi Keren kita akan launching di sana nantinya. Demikian informasi dari saya. Terima kasih atas semua kehadirannya. Semoga duduknya kita di sini, niatnya kita di sini dicatat oleh Allah, malaikat dan Allah Subhanahu menjadi sebuah kebaikan yang akan terus-menerus menjadi pahala jariah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Diary, ku ingin bercerita. Semalam aku bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini. Begitu senangnya hariku, tenang saat ku tatap matanya. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku. Berdetak deras jantungku tak berdaya, lemah semua syaraf